Halo semuanya, salam sehat selalu. Saya harap teman-teman selalu sehat. Oke, jumpa lagi di pertemuan kedua mata kuliah statistika di semester genap ini gitu. Nah, di pertemuan kedua ini nanti kita akan belajar bareng tentang data-data yang ada di dalam ilmu statistika. Karena kan teman-teman pasti juga sudah tahu bahwa statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang angka dan juga penyajian data-data begitu. Nah, kita perlu sebelum kita beranjak belajar lebih dalam terkait dengan statistika deskriptif dan inferensial, kita harus tahu dulu bahwa dalam ilmu statistika itu kita mengenal 4 jenis data gitu. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kedua ini. Nah, selain itu kita juga akan belajar tentang distribusi frekuensi, salah satu teknik penyajian data dari statistika deskriptif gitu. Nah, kita langsung ya ke materinya. Oke, di materi statistika pertemuan kedua. Pertemuan kedua kita akan membahas tentang ini. Kita sudah sampaikan bahwa kita akan belajar tentang jenis data, kemudian ada distribusi frekuensi baik tunggal maupun bergolong gitu. Nah, untuk tugasnya nanti tidak tanggal 22 karena saya undur karena saya baru bisa mengupload ini pada hari ini, pada hari Senin tanggal 22 gitu. Nah, oke. Kita langsung saja ke jenis data. Nah, teman-teman gini, di dalam ilmu statistika kita itu mengenal 4 jenis data, teman-teman. Jadi ada 4 jenis data yang harus kita tahu, yakni yang pertama adalah data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio gitu. Kenapa kok kita harus tahu ini dulu? Karena nanti 4 data ini akan ada terus karena merupakan apa ya? Merupakan hal yang selalu ada dalam bidang ilmu statistika, psikometri. Kalau nanti teman-teman ambil psikometri, pasti teman-teman akan ketemu juga dengan jenis-jenis data ini, nominal, ordinal, interval, rasio. Begitu juga ketika teman-teman ambil konstruksi tes maupun penyusunan skala psikologis gitu. Nah, sebelum kita belajar ke sana, saya harap teman-teman benar-benar bisa memahami 4 jenis data ini gitu. Nah, kita bahas yang pertama yakni data nominal. Nah, data nominal itu punya 4 karakteristik, teman-teman. Ada 4 karakteristik dari data nominal. Kita kenalan dulu sama si namanya nominal. Nominal itu adalah mereka punya 4 karakteristik. Karakteristik yang pertama adalah data nominal itu adalah data yang mensifatkan kategori atau pengelompokan dari suatu atribut. Entah itu atribut apapun, bisa atribut psikologis, bisa atribut fisik. Contohnya adalah gini, salah satu atribut yang paling gampang adalah atribut jenis kelamin gitu. Atribut jenis kelamin itu kan pasti ada kelompoknya kan, ada yang perempuan, ada yang laki-laki semacam itu. Kemudian ada atributnya adalah atribut kode pos. Kode pos itu kan beda-beda nih, ada angkanya kan. Kalau jenis kelamin kan simbolnya itu kan P sama L gitu. Maka itu data yang sifatnya nominal adalah kalau misalnya itu datanya ditulis dalam bentuk angka atau huruf, itu angka atau hurufnya itu hanya sebagai simbolisasi dari data itu gitu. Kalau perempuan ditulis P, berarti P itu adalah perempuan gitu. Itu adalah pengkategorisasian atau kategorial dari jenis kelamin, dari atribut jenis kelamin gitu. Nah, berarti angka atau terus kalau misalnya angka kode posnya sini ada kode posnya kita adalah 63131. Nah, angka 63131 itu tidak menunjukkan kuantitas tetapi menunjukkan simbol gitu. 63131. Bukan berarti angka 631 ini 6 itu tidak lebih besar dari angka 3 atau tidak lebih kecil dari angka 3. Karena apa? Kalau data itu data nominal, angka atau huruf tersebut tidak menunjukkan kuantitas. Jadi bukan, kalau kode pos itu bukan 6.331 tidak, tapi 63131 semacam itu karena tidak menunjukkan kuantitas gitu. Karena hanya sebagai simbol. Kemudian karakteristik yang selanjutnya adalah banyak dipakai pada statistika non parametrik. Iya, karena untuk menyampaikan data gitu, non parametrik. Contohnya adalah ini. Jenis kelamin P sama L gitu. Kode pos tadi 63131. Nomor polisi di motor atau mobil. Nomor polisi di motor atau mobil kan ada AE.
AE itu kan huruf nih, huruf itu sebagai simbol. Oh, AE ini adalah Madiun dan sekitarnya. Kemudian B untuk Jakarta, kemudian M untuk Madura, N untuk Malang, semacam itu. Itu hanya simbol gitu. Kemudian angka di belakangnya juga 3434 gitu. Itu tidak menyatakan bahwa oh jumlahnya itu 34 atau kuantitasnya 34 3000 sekian, tidak, tetapi ya memang itu adalah simbolisasi dan itu tidak menunjukkan kuantitas. Itu adalah data nominal. Nah, contoh-contoh data nominal adalah ini. Perlu nggak sih dalam bidang ilmu psikologi, Bu? Perlu. Ketika kalian nanti ambil data, kalian perlu mengetahui jenis kelamin. Kalau misalnya jenis kelaminnya ditulis laki-laki, perempuan, itu kan panjang. Nah, itu untuk menyingkat kita perlu hanya menyingkat PL gitu, semacam itu. Nah, data yang kedua adalah data ordinal. Data ordinal ini adalah data punya karakteristiknya ini. Ada dua karakteristik yang dimiliki oleh data ordinal. Ini yang pertama adalah data disusun tidak hanya kategori tetapi juga tingkatan. Berbeda dengan tadi. Kalau data nominal ini sifatnya hanya sebagai pengkategorian. Jadi semuanya setara, pengkategorian semuanya setara. Kalau ordinal itu sudah agak next level, naik tingkat sedikit, yakni tidak hanya sebagai kategori tetapi juga sebagai tingkatan, ada levelnya gitu. Ada levelnya. Nah, data ini juga sama, data yang sifatnya ordinal ini juga sama dipakai untuk beberapa statistika non parametrik juga gitu. Nah, salah satu contohnya data ordinal adalah tingkatan pendidikan, tingkatan usia, semacam itu. Tingkatan pendidikan adalah SD, SMP, SMA. Jadi SD, SMP, SMA, satu, simbol 1 untuk SD, simbol 2 untuk SMP, simbol 3 untuk SMA gitu. Jadi ada pengkategorian tingkatan pendidikan dan juga ada pengkategorian pendidikan yang diambil dan juga ada tingkatannya. Tingkatan 1 untuk SD, tingkat 2 untuk SMP, tingkat 3 untuk SMA gitu. Kemudian ada juga skala sikap. Skala sikapnya seperti sangat setuju, sangat setuju sekali, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, sama sangat tidak setuju sekali. Jadi ada tingkatannya. Tingkatannya itu menunjukkan level, itu data ordinal. Gitu. Contohnya adalah tingkatan pendidikan, skala sikap, semacam itu. Terus yang ketiga adalah data interval. Nah, data interval ini sudah mulai naik level lagi, teman-teman. Jadi kalau data nominal ordinal ini untuk pengkategorian sama untuk ada tingkatan, nah data interval ini karakteristiknya adalah memang data interval ini adalah menunjukkan angka. Nah, angka di dalam skala itu tidak hanya menunjukkan adanya hubungan kuantitatif, ada interval, tetapi tidak hanya menunjukkan hubungan kuantitatif dalam gradasi atau dalam suatu tingkatan. Kalau tadi kan ada dalam suatu tingkatan, tetapi intervalnya juga sama, ada jumlah yang sama gitu. Itu kalau interval. Jadi ada range-nya sama. Range-nya antara range 1 dan range yang lain itu sama gitu. Kalau misalnya ini sekian, ini juga sekian, sama panjang gitu. Nah, untuk data interval, karakteristiknya adalah dia tidak memiliki nilai nol mutlak. Jadi nilai nolnya itu tidak memiliki nilai nol yang mutlak. Jadi terus merupakan variabel hasil pengukuran. Jadi data skala interval itu merupakan data dari hasil pengukurannya. Jadi kita melakukan pengukuran suhu tubuh gitu contohnya. Pengukuran suhu tubuh itu termasuk data interval karena itu menunjukkan interval yang sama. Jadi naiknya satu tingkat gitu ya. Kemudian IQ itu juga menunjukkan salah satu data interval karena intervalnya sama, bukan gradasi saja gitu. IPK itu data interval gitu contohnya. Kemudian data yang terakhir adalah data rasio. Nah, data rasio ini kalau yang tadi itu menunjukkan interval ada range-nya, kalau rasio ini adalah ranking. Jadi ranking. Nah, ranking ini nilai nolnya mutlak gitu. Selain dia menunjukkan interval yang sama, angka ini juga menunjukkan ranking. Misalnya ranking adalah banyak sama sedikit. Jadi banyak yang sama sedikit itu kan terkait dengan jumlah nih. Nah, itu rasio. Jadi rasio itu terkait dengan jumlah gitu. Jadi teman-teman bisa membedakan ya. Kalau interval ini nilai nolnya tidak mutlak, maksudnya tidak mutlak adalah nilai kalau nol itu berarti nggak ada gitu. Tapi kalau ini punya nilai nol mutlak, berarti kalau misalnya jumlahnya tidak ada berarti kosong. Kosong itu juga memang mutlak adanya, mutlak kosong gitu.
Jadi jumlah mahasiswa yang hadir dalam kelas statistika adalah sekian gitu, itu data rasio gitu. Misalnya, oh hari ini nggak ada yang hadir, berarti 0. Nah, nilai 0-nya mutlak. Tinggi badan kan ada yang nggak memiliki tinggi badan, itu kan juga ada. Jumlah kematian 0, jumlah kematian itu juga ada, semacam itu. Gitu. Dan ranking. Jadi ini data yang rasio itu sifatnya bisa di ranking. Mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah, semacam itu. Itu data. Jadi ada 4 jenis data, mulai dari nominal yang hanya kategorial, kemudian interval yang nominal, kemudian ada yang ordinal. Ordinal ini sifatnya ada, selain ada sebagai pengkategori juga ada sebagai tingkatan. Kemudian interval yang sebagai ada intervalnya. Terus habis itu rasio yang menunjukkan ranking. Gitu. Contohnya juga ada. Nah, itu kalau misalnya kita membahas tentang data. Kita langsung pindah ke statistika deskriptif nih. Statistika deskriptif kita akan belajar tentang salah satu penggolongan, salah satu penyajian, teknik penyajian data dari statistika deskriptif gitu. Salah satu teknik penyajian data. Karena kenapa kok salah satu? Karena ada banyak sekali metode atau teknik yang kita gunakan dalam menyajikan data secara deskriptif gitu. Nah, sebenarnya gini teman-teman, langkah dari statistika deskriptif itu ada 5 langkah. Yang pertama adalah ada pertanyaan yang harus dijawab. Karena apa? Karena kita mencari data gitu, mencari data, mengumpulkan data. Datanya dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk nominal, interval, ordinal, maupun rasio gitu. Kemudian kita menata data. Nah, data yang sudah kita peroleh, yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita tata, itu perlu kita sajikan gitu. Supaya apa? Supaya ketika kita setelah bisa menyajikan data, kita bisa membuat kesimpulan gitu. Nah, yang akan kita pelajari ke beberapa saat ke depan adalah bagaimana cara kita, salah satu cara kita untuk menyajikan data dalam statistika deskriptif gitu. Nah, salah satu caranya adalah dengan melakukan menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar penyajian data statistika deskriptif yang lain dalam bentuk histogram, diagram batang maupun pie chart gitu. Nah, ini kita belajar yang paling simpel dulu, yakni yang distribusi frekuensi gitu. Nah, distribusi frekuensi itu apa sih? Distribusi frekuensi itu merupakan penggolongan data ke dalam bentuk pengkategorian yang menunjukkan banyaknya data dari setiap kategori dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam 2 kategori atau lebih. Jadi gini, distribusi frekuensi adalah kita mengelompokkan data dalam kategori-kategori tertentu, yang mana kalau misalnya data yang A ini sudah dimasukkan ke kategori 1, itu tidak bisa dimasukkan ke kategori 2 gitu. Jadi kalau sudah masuk ke kategori 1, ya sudah masuk situ. Semacam itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya distribusi frekuensi adalah supaya kita mendapatkan informasi itu lebih mudah dipahami. Kita bisa menyampaikan data itu dengan jauh lebih mudah sehingga kita dapat mengambil kesimpulannya itu juga jadi lebih mudah gitu teman-teman. Itu distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi itu ada 2, yakni distribusi frekuensi tunggal sama distribusi frekuensi bergolong gitu. Nah, yang pertama adalah yang kita bahas nanti distribusi, dua-duanya ini kita bahas, dua-duanya nanti akan ada latihan soal gitu. Nah, distribusi frekuensi tunggal itu bagaimana sih? Distribusi frekuensi tunggal itu bisa dalam bentuk bilangan yang banyak, kemudian bisa juga dalam bentuk tabel gitu. Jadi, kita mendistribusikan angka-angka atau data-data itu gitu. Itu dalam bentuk frekuensi turus tali. Saya rasa ketika SMP itu juga sudah ada. Saya ketika ngajari SD pun juga sudah ada bagaimana latihan melakukan distribusi frekuensi gitu. Itu yang tunggal. Nah, kalau yang bergolong itu ada kelasnya. Jadi distribusi frekuensi bergolong itu biasanya digunakan untuk menyusun data yang kuantitasnya gede gitu, yang besar. Jadi ada interval-interval kelasnya. Itu. Nah, kalau tunggal ini saya rasa jauh lebih mudah karena hanya deretan angka kemudian kita tinggal kelompokkan. Kapan distribusi frekuensi tunggal dipakai adalah ketika kita mendapatkan data-data yang kecil. Gitu. Tapi kalau datanya besar, kita menggunakannya distribusi frekuensi bergolong karena kita perlu membuat kelas. Karena seperti tadi, kita perlu membuat kelas ketika ini kelas sudah dimasukkan, ya kita masuk situ aja gitu, nggak boleh dimasukkan ke kelas yang lain. Begitu. Nah, ini contoh distribusi frekuensi tunggal yang paling simpel.
Banyaknya absen mahasiswa dalam banyaknya absen mahasiswa semester 2 dalam satu semester. Oh, ini ada berapa mahasiswa nih? 1, 2. Ada sekian banyak mahasiswa, tapi mereka mahasiswa pertama 5 kali absen dalam satu semester, mahasiswa kedua 4 kali absen, mahasiswa ketiga 6 kali. Begitu juga seterusnya sampai mahasiswa terakhir itu ada 6 kali absen gitu. Nah, bagaimana cara kita membuat distribusi frekuensi? Kita bisa membuatnya, menyajikannya dalam bentuk tabel semacam ini gitu. Kalau yang kayak gini kan kita masih acak-acakan nih, mahasiswa 1, 5 ini kan masih acak-acakan banget dan belum urut. Nah, kita harus menyampaikan data, menyajikan datanya dalam bentuk distribusi frekuensi supaya lebih mudah. Kita cari nilai paling rendah. Kita cari nilai paling rendah dari banyaknya absen. Oh, nilai paling rendahnya adalah 3 gitu. Berarti 3 dan nilai paling tingginya absen adalah berapa? 10 gitu. Jadi kita bisa bikin tabel yang pertama, lajur pertama adalah tabel absen, banyaknya absen dari angka yang paling rendah yakni 3, kemudian meningkat sampai angka yang paling tinggi yakni 10. Kemudian ada talinya, tolinya ini ada turusnya, ada dia apa ya? Kalau misalnya ini itu adalah jari, bukan jari sih. Tusuk gigi, ada telisnya, ada turusnya itu setiap 5 kemudian disilang semacam itu, berarti oh yang 3 itu berapa ya, kita cari 3, oh 1 kita tulis 1, kemudian 4 itu ada berapa ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti kita kasih garis 7 bit jiting, bahasa Jawanya apa ya, jiting ya. Kemudian yang 5 ada berapa, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ada 6. Begitu juga seterusnya sampai yang ke-10. Nah, kemudian setelah kita mengetahui ada telis kayak gini, kita kemudian bikin frekuensi. Kita tinggal hitung dari telis ini, dari teli ini, dari turus ini gitu. Itu distribusi frekuensi tunggal. Nah, kalau distribusi frekuensi bergolong itu gini, distribusi frekuensi bergolong ini kan jumlahnya kan banyak. Kalau dibikin distribusi frekuensi tunggal, teman-teman akan kesulitan. Nah, contohnya ini, nilai mata kuliah statistika 1 mahasiswa psikologi. Nah, dari berapa ini? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari 40 siswa, itu nilainya ini, nilainya sekian. Ini kan masih jelek nih, masih apa namanya? Masih belum terdistribusi dengan baik. Nah, kita perlu membuatkan distribusi frekuensi bergolong gitu. Jadi kalau pakai distribusi frekuensi, kenapa kok pakai distribusi frekuensi bergolong? Karena kalau misalnya kita pakai distribusi frekuensi tunggal, itu akan menyusahkan karena panjang dan banyak angkanya gitu. Maka kita bikin distribusi frekuensi bergolongnya dengan langkah ini. Yang pertama adalah mengelompokkan ke dalam interval kelas yang sama panjang. Jadi kita pakainya intervalnya sama. Kita cari dulu nilai terendahnya berapa dan nilai tertingginya berapa. Kita cari dulu nilai terendahnya adalah 60, ada 66. 66 kan kita bisa bikin kelasnya antara 65 sampai 67. Kemudian kita bikin turus, kemudian menghitung banyaknya turus dalam setiap kelas, kemudian bikin frekuensi. Sama kayak tadi. Hanya bedanya adalah di sini kita cari intervalnya dengan interval yang sama panjang. Jadi 65, 66, 67, jadi 3. Berarti 67, 68, 69, 70, 3 juga. 71, 72, 73, 3 juga. 74, 75, 76, 3 juga. 77, 78, 79, 3 juga. 80, 81, 82, 3 juga, sama. Terus habis itu kita cari titik tengahnya, kemudian kita hitung turusnya, kita hitung frekuensinya, dan jumlahnya sama 40. Gitu. Jadi nanti dari sini kita bisa tahu, oh kita yang nilainya itu antara 65 sampai 67 itu ada berapa siswa sih? Oh ada 2 siswa. Kemudian yang nilai tertinggi paling banyak itu siswa mendapatkan nilai berapa sih? Oh kisaran antara 74 sampai 76, semacam itu. Nah itu yang pertama. Kemudian distribusi frekuensi bergolong yang kedua. Kalau misalnya datanya banyak kayak gini dan besar, kita harus membuat kelas, teman-teman.
Jadi kita harus bikin kelas. Jadi kita urutkan dulu dari data yang paling kecil, angka yang paling kecil, nilai yang paling kecil sampai nilai yang paling besar gitu. Kita urutkan setelah kita tahu nilai yang terkecil berapa, nilai yang paling besar berapa, kita tahu, kita bikin kelas. Nah, caranya bikin kelas gini. Ada rumusnya. Kita harus menentukan kelas. Kalau yang tadi ini kan kita tidak ada rumus dalam menentukan kelas. Hanya syaratnya adalah interval kelasnya sama. Kalau 3 ya 3 semua gitu. Nah, kalau ini beda. Kalau ini kan gede banget nih. Kita harus bikin kelas. Kelasnya itu jumlahnya gini. Jadi kita menggunakan jumlah kategorinya adalah ini. Gunakan pedoman bilangan bulat kecil K. K ini adalah kelas, simbol kelas. Dengan demikian sehingga 2K itu lebih besar atau sama dengan N. N itu adalah jumlahnya apa namanya? Jumlahnya ini, jumlahnya perusahaan. Jadi syaratnya kelas adalah 2 pangkat K. 2 pangkat K, yang mana 2 pangkat K ini harus lebih besar atau sama dengan N. Gitu. Lebih besar atau sama dengan N. Nah, ini adalah aturan dari Sturges gitu. Nah, untuk mencari K-nya ini kita harus membuat rumus, bukan membuat rumus, ada rumusnya gitu. K-nya ini diperoleh dari 1 plus 3,322 log N. Nah, 3,22 ini bilangan konstanta dan tetap. Jadi 1 dan 3,22 ini sudah ada dalam rumus. Tidak boleh dirubah. Yang boleh kita rubah adalah log N-nya. N-nya itu didapat dari mana? N-nya sama dengan 20. Didapat dari ini teman-teman. Dari jumlah perusahaannya. Jumlah perusahaannya ada 20 perusahaan gitu. Jadi N-nya adalah 20. Nah, kita nyari K-nya. Jadi K-nya kita tinggal masukkan rumus. K sama dengan 1 plus 3,322 log 20 log N. Nah, log 20 ini yang harus kita cari. Nah, kalau misalnya teman-teman punya kalkulator ilmiah, teman-teman bisa pakai kalkulator ilmiah. Tapi kalau misalnya, kalau kalkulator ilmiah, saya ada nggak ya kalkulator ilmiah? Oh, ternyata nggak ada. Saya nggak punya kalkulator ilmiah. Nah, teman-teman bisa download kalkulator ilmiah di HP. Itu bisa. Jadi untuk mencari logaritma. Tapi kalau misalnya teman-teman males download di HP, teman-teman bisa pakai Microsoft Excel untuk mencari log gitu. Jadi ini contohnya. Kita cari log 20. Log 20 kita bisa masuk ke Excel. Kemudian kita bisa sama dengan. Kemudian kita ketikkan rumusnya log. Terus kurang besar ya. Tak gedein ya. Jadi kita di sini ya, di sini aja ya, gede ya. Jadi sama dengan, kemudian kita tuliskan rumusnya log, kemudian kurung buka, cari angkanya. Kita mau cari log berapa? Log 20, kemudian tutup kurung, tinggal kita enter gitu. Kemudian kita sudah ketemu, log 20 adalah 1,30103. Gitu. Kemudian kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke rumus tadi. Log 20 adalah 1,301. Kemudian kita kalikan. Jadi teman-teman ingat apa namanya? Angka rumus perkalian dan penjumlahan. Kalau misalnya di dalam angka ini angka penjumlahannya di depan tapi ada perkalian, tetap yang dikerjakan dulu adalah operasi perkalian dulu. Jadi perhatikan rumus atau operasi tambah kurang bagi kali. Perhatikan itu. Yang mana kali sama bagi jauh lebih kuat daripada tambah sama kurang gitu ya. Jadi ini yang harus dikalikan adalah ini dulu. Hasil dari log 20 dikalikan dengan 3,322. Nah, 3,322 dikali 1,301 adalah 4,322. Itu dikalikan baru ditambah. Berarti kita sudah ketemu 1 plus 4,322 sama dengan 5,322. Berarti K-nya adalah jumlah kelasnya, itu adalah jumlah minimal kelasnya adalah 5. Gitu. Yang mana kalau misalnya kita masukkan rumus ke sini,
2 pangkat 5 berapa? 8 kali 2, 16 kali 2, 32. Nah, berarti 32 kan? 32 kan berarti memenuhi syarat. 32 itu lebih besar atau sama dengan dari 20. Jadi kan memenuhi syarat dari aturannya Sturges tadi, bahwa jumlah kelas itu harus lebih besar. 2 pangkat K itu harus lebih besar dari jumlah N-nya. Gitu. Berarti kita bisa membuat kelasnya adalah 5 kelas ini. Gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah menentukan, kita sudah tahu, oh kita harus membuatnya 5 kelas. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat interval kelas. Gitu. Jadi langkah pertama adalah bikin kelas, langkah kedua adalah bikin interval kelas. Bikin interval kelasnya gini, rumusnya ini, rumus interval kelas. Interval kelas itu batas bawah dan batas atas dari suatu kategori. Nah, rumus interval kelas adalah nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil dibagi dengan jumlah kelas. Gitu. Jadi, kita kan sudah tahu bahwa nilai tertingginya adalah 9.750, dikurangi nilai terendahnya adalah 215. Berarti ini dalam kurung, jadi nilai terbesar sama nilai terkecil dikurangi dulu, kemudian dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 1907. Jadi interval kelasnya kita juga sudah ketemu ya. Ini ada 1907. Ya, jarak antara nilai terendah dan nilai tertinggi dalam suatu kategori atau suatu kelas adalah 1907. Gitu. Kemudian setelah kita menentukan ini, kita sudah ketemu kelasnya ada 5 kelas, sudah ketemu interval kelasnya sebesar 1907, kita bisa bikin kelasnya. Kelas pertama, jadi kita bikin tabelnya tadi sudah ketemu kan 5 kelas, jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kemudian kita bikin intervalnya. Intervalnya adalah dari nilai terendah 215, ditambah interval kelas tadi 1907 itu sama dengan berapa? Berarti ini adalah menjadi nilai tertingginya. Ditaruh sini 122. Kemudian nilai terendah dari kelas 2 adalah dari nilai tertinggi ini ditambah 1. Jadi 1 urut kan. Jadi dari 215 sampai 2122. Kemudian kelas 2 naik lagi jadi 2123, 2123 karena plus 1 ditambah lagi dengan 1907 interval kelasnya, ditambah lagi dengan 1907 sama dengan 4030. Kemudian ditambah 1 lagi 4031 ditambah 1907 sama dengan 5938. Kemudian ditambah 1, 5939 ditambah 1907 menjadi 7846. Kemudian ditambah 1 lagi 7847 ditambah 1907 menjadi 9754 begitu. Jadi interval kelas sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya kalau kita sudah ketemu kelas sama intervalnya, kita bikin frekuensinya. Kita bikin frekuensinya ini. Ini tail-listnya. Ini turusnya. Jadi kan ini yang tadi nih, kelas, interval, kita pindah ke sini, kelas, interval, kita melakukan tabulasinya. Ini, oh yang antara nilai 215 sampai 2122 itu ada berapa ya? Ada 14. Ini kita lihatnya di mana? Dari sini. Dari sini. Antara 215 sampai 2000 sekian itu ada berapa? Oh, ada 14. Berarti kita taruh sini gitu teman-teman. Ada 14, kemudian yang ini ada 3, yang ini ada 1 semacam itu. Kemudian kalau ini dijumlah maka jumlahnya harus 20. Gitu. Nah, terus habis itu setelah kita ketemu jumlah frekuensinya, kita bisa membuat distribusi frekuensi relatif atau dalam bentuk persentase. Kita bisa membuatnya dalam bentuk persentase. Rumusnya persentase bagaimana? Rumusnya persentase adalah jumlah frekuensi dibagi dengan totalnya, yakni totalnya 20 dikali dengan 100%. Gitu. Jadi 14 per 20 kali 100% sama dengan 70. 3 per 20 kali 100% sama dengan 15. 1 per 20 kali 100% sama dengan 5. Demikian selanjutnya. Semacam itu. Ini bentuk persaingannya. Begitu cara menyampaikan data. Nah, ini adalah latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan.
untuk latihan distribusi frekuensi, untuk latihan menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi tunggal maupun bergolong. Gitu. Ini ada 2, silahkan dikerjakan. Kita ketemu nanti minggu depan. Minggu depan kita akan membahas tentang jenis penyajian data yang lain selain distribusi frekuensi, yakni kita belajar pie chart sama kurva, diagram garis, sama histogram, diagram batang, sama diagram lingkaran atau pie chart. Gitu. Semacam itu saja. Begitu teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa tanya lewat Japri atau lewat forum diskusi. Nanti setelah ini saya akan balas forum diskusinya. Gitu aja materi dari ini. Semoga video ini membantu teman-teman untuk lebih memahami materi pertemuan kedua mata kuliah Statistika 1. Oke, sampai jumpa. Dadah, sampai ketemu minggu depan.